النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار. أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري إلى آخره. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang saya hormati, baiklah kita melanjutkan pengajian kita pada malam ini tentang sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita akan melihat atau kita akan baca sejarah Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu orang yang pertama menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sewaktu hijrah ke Madinah. Sini mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, nama sebenarnya ialah Khalid ibn Zaid An-Najjari. Khalid ibn Zaid An-Najjari. Hadha as-sahabiyyu al-jalilu yud'a Khalid ibn Zaid ibn Kulayb min Bani Najjar. Sahabat yang mulia ini yaitu Abu Ayyub yud'a, dipanggil atau diberi nama Khalid ibn Zaid ibn Kulayb. Nama lengkapnya Khalid, anaknya Zaid, anaknya Kulayb. Jadi Khalid ibn Zaid ibn Kulayb min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Amma kunyatuhu fa Abu Ayyub, adapun gelarnya atau kunyanya dalam bahasa Arab fa Abu Ayyub, ini lebih terkenal Abu Ayyub daripada nama aslinya Abu Ayyub. Wa amma nisbatuhu fa ilal Ansari, adapun nisbahnya, keturunannya dari Al-Ansar, pada Al-Ansar. Wa man minna ma'syaral muslimin la ya'rifu Aba Ayyub Al-Ansari. Siapa di antara kita umat Islam yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Saya kira kita semuanya kenal Abu Ayyub Al-Ansari, apalagi kalau kita kembali pada sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah sahabat yang pertama menjamu di rumahnya, bahkan bermalam di rumahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi saya kira di sini katakan wa minna, siapa di antara kita umat Islam yang tidak mengenal? Tentu kita mengenal semuanya kalau membaca daripada sejarah Rasulullah SAW, khususnya sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rafa'allahu fil khafikaini dzikrahu, Allah telah mengangkat sejarahnya fil khafikaini, yang dimaksud khafikaini yaitu di belahan barat dan belahan timur. Sudah terkenal sejarah ini. Wa ala fil anami qadrahu hina ikhtara baitahu min duni buyutil muslimina jami'an. Dan dia terangkat derajatnya saat rumahnya terpilih. Rumahnya terpilih bukan rumahnya umat Islam yang lain. Jami'an semuanya, artinya suatu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dia rumahnya terpilih untuk ditempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
liyanzila fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ditempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma halla fil madinati, tak kala berada di Madinah, muhajiran sebagai muhajir, berhijrah ke Madinah. Wa hasbu bidzalika, cukup dengan itu pemilihan rumahnya sebagai tempat Rasulullah SAW, fakhran, itu kebanggaan. Dan pada waktu itu semua sahabat yang ada di Madinah atau yang menjemput Rasulullah SAW, semuanya mengharapkan mudah-mudahan rumahnya terpilih untuk ditempati. Tapi jatuh pilihannya kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian selanjutnya mengatakan, wali nuzulir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub qissatun yahlu tardaduha wa yaludhu takraruha. Dengan tinggalnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub punya kisah. Kita akan baca kisah Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub, yang kalau kita baca sangat menarik sekali dan enak kita mendengar ceritanya. Wa yaludhu takraruha. Dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina balagal Madinah tatalaqqatu af'idatu ahliha biakli ma yutalaqqa bihi wafida. Karena itu Rasulullah SAW pada saat sampainya di Madinah, di suatu hijrah sampai di Madinah, talaqqatu af'idatu ahliha, maka Rasulullah mendapatkan sambutan baik dari penduduk kota Madinah, biakri ma yutalaqqa bi faida, dan sambutan yang paling mulia yang didapati orang yang datang satu tempat. Rasulullah luar biasa penyambutannya. Suatu dia sampai di Madinah, luar biasa penyambutannya Rasulullah SAW. Wa talat ilaihi uyunum tabuthu syauqal habibi ila habibihi. Dan pada waktu itu perhatian orang-orang Madinah itu nampak sekali kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fatahu lahu qulubahum, sampai mereka membuka semua hatinya. Liyahulla minha fis su'ada, agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati hatinya mereka, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashra'u lahu abwaba buyutin liyanzila fi a'azza mansilin. Dan mereka semuanya bersedia membuka rumahnya, pintu-pintu rumahnya, dengan harapan bahwa Rasulullah bersedia tinggal di rumahnya mereka. Mereka bergembira semuanya dan merasa bangga dan penuh harapan mudah-mudahan rumahnya yang dipilih untuk ditempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna Rasul sallallahu alaihi qadha fi Quba min dawahil Madinati ayyaman arba'a. Akan tetapi Rasulullah SAW pada saat sampai di Quba, Rasulullah tidak langsung masuk ke kota Madinah sewaktu hijrah, tapi dia singgah di Quba, yaitu Quba. Saya kira kita kenal semuanya, yang apalagi yang sudah pernah umrah atau pernah haji sudah tahu semuanya Quba, yaitu daerah suatu kota di luar kota Madinah. Di sini katakan min dawahil Madinati, termasuk pinggiran kota Madinah. Dia Rasulullah tinggal di situ ayyaman 4 hari. Ya Rasulullah suatu sampai di Quba, dia tinggal di situ 4 hari, nak langsung masuk ke kota Madinah. Bana khilalaha masjidahu alladhi huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Rasulullah membina atau membangun masjidnya, yaitu masjid yang pertama dibangun, yaitu Masjid Quba. Thumma kharaja minna rakiban naqatahu. Sesudah Rasulullah tinggal 4 hari, maka Rasulullah keluar dari Quba dengan mengendarai yaitu untanya yang dipakai hijrah dari kota Mekah. Fa waqafa sa'adatu Yasrib fi tariqiha. Ini semua pemimpin-pemimpin Yasrib, kota Madinah, dia berdiri di jalannya menjemput
Ya, jadi dia berbaris, dia jalannya masuk ke kota Madinah. Semua pimpinan atau pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat di Madinah keluar semuanya. Jalannya kullun yuridu ayyadfara bi syarafil nuzuli Nabi sallallahu. Semuanya itu pemimpinnya itu, semua tokoh-tokoh di Madinah itu, dia mengharapkan agar dia berbahagia. Dia merasa berbahagia dengan maunya Rasulullah tinggal di rumahnya. Semua harapannya, ya, mudah-mudahan rumahnya dipilih oleh Rasulullah untuk tempat tinggalnya. Semuanya berbaris menjemput dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah memilih rumahnya untuk ditempati. Wa kanu ya'tariduna an-naqata sayyidan ista sayyidin. Dan mereka itu silih berganti. Tokoh-tokoh mereka memegang atau menahan untanya, mudah-mudahan dia pergi ke rumahnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, akim indana ya Rasulullah fil adadi wal udadi wal mana'a. Itu dia. Jadi mereka silih berganti pegang untanya Rasulullah SAW dengan mengatakan, akim indana ya Rasulullah, boleh tinggal di rumah kami. Rumahkulah yang ditempati. Fil adadi, berapa lama terserah, kami siap menerima Rasulullah dengan beberapa hari. Wal udad, dan kami sudah siapkan apa yang diperlukan, apa kebutuhannya Rasulullah kami sudah siapkan. Wal mana'a, wal mana, kami sudah siapkan untuk penjagaan. Artinya tidak ada yang bisa mengganggu Rasulullah SAW. Ya, semuanya pemimpin tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, dia menawarkan bahwa kami siap menerima, berapa lama mau tinggal, siap, dan semuanya kebutuhannya kami sudah siapkan, dan kami juga sudah menyiapkan yang bisa menjaga Rasulullah SAW. Wa yaqulu lahum, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka yang silih bergantian memegang untanya Rasulullah SAW, da'uha fa innaha ma'mura. Jangan diganggu, lepaskan. Dia itu, unta itu, dia tahu, dia sudah tahu bahwa dia seakan-akan sudah diperintahkan, mengatakan kau nanti ini yang kau pilih. Jadi Rasulullah mengatakan jangan pegang, jangan diganggu, silakan dia jalan. Dia nanti akan berhenti di mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallu annaka tamdi ila ghayatiha tatba'u al-uyun wa tahuffu biha al-qulub. Wa tadallu annaka, untanya Rasulullah tetap dia jalan, tamdi jalan ila ghayatiha, kepada tujuannya, tatba'u al-uyun, semua pandangan mengikutinya karena dia jalan terus. Wa tahuffu al-qulub, dan semua hati-hati mengharapkan semuanya, mudah-mudahan dia rumahnya yang dipilih. Fa idza jazat manzilan hazina ahluhu. Ini untanya ini kalau melewati satu rumah tokoh masyarakat itu tidak singgah, hazina ahluhu, artinya yang tokohnya itu sengsara. Bukan rumahku yang dipilih, artinya bukanlah kebahagiaan kepada saya. Wa asabahul yasu, mereka ditimpa kecemasan. Kenapa bukan rumahku yang dipilih? Kenapa lewat? Bainama yusyriku al-amalu, sementara harapan yang baik timbul fi nufusi mayyalihim, yaitu rumah-rumah di hati-hati orang yang belum dilewati rumahnya. Jadi mereka merasa sengsara, merasa bersedih dilewati rumahnya, sementara orang yang belum dilewati mengharapkan, penuh harapan, mudah-mudahan rumahnya yang dipilih. Begitulah mereka kegembiraannya menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hijrah. Wa ma zalatin naqatu ala haliha hadhihi, unta Rasulullah senantiasa begitu jalan terus. Wan nasu yamduna fi ithha, kemudian orang ikut di belakangnya, ikut pada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yatalahafuna syaukan, mereka penuh dengan kerinduan, lima'rifatis sa'idil mahduri, untuk mengetahui mana nanti yang mendapat kebahagiaan dipilih oleh untanya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagat sahatan khala'a, sampai
unta ini mendapatkan sampai ke suatu tempat ada sedikit yang kosong, tanah yang kosong. Amama baiti Abi Ayyub Al-Ansari, tapi tanah itu pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa marakat fiha, dan langsung berhenti di situ. Barakat artinya, kurang tahu apa bahasa Indonesia barakat, mopok di jadi langsung berhenti di situ, di depan rumahnya Abu Ayyub ada tanah sedikit kosong di situ, langsung di situ berhenti. Lakin Rasulullah SAW lam yanzil alaiha anha, akan tetapi Rasulullah tetap di atas unta, belum turun. Suatu untanya berhenti di situ, Rasulullah tidak turun. Fama labisat an wasabat wantalakat tamshi. Karena Rasulullah tidak turun, maka untanya langsung berdiri dan jalan. Wa Rasulullah SAW murkhil la zimama, sementara Rasulullah SAW melepaskan yang ikatan untanya, jadi tali unta melepaskan, Rasulullah tidak memegang. Thumma ma labisat an adat adrajaha, kemudian unta ini jalan terus kembali lagi wa barakat fi mabraki al-awwal, dan berhenti di mana tadi berhenti. Jadi suatu Rasulullah yang untanya jalan pas di depan rumahnya Abu Ayyub berhenti, tapi Rasulullah belum turun, tetap di atas unta. Maka untanya dia berdiri dan jalan. Sementara dia jalan kembali lagi untanya dan kembali pada tempat di mana tadi berhenti. Inna dzalika gamaratil al-farhatu fuada Abi Ayyub Al-Ansari. Pada saat itu kembali untanya berhenti di tempatnya tadi berhenti, yaitu pas di depan rumahnya Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub sangat bergembira, hatinya luar biasa kegembiraannya karena rumahnya dipilih. Wa badara ila Rasulullah SAW alaihi rahim, dan Abu Ayyub cepat-cepat menjemput Rasulullah SAW dengan senang hati. Wa hamala mata'ahu baina yadayhi, kemudian Abu Ayyub mengambil barang-barangnya Rasulullah, baina yadayhi, dia sendiri yang membawanya. Wa ka'annama yahmil kunuzad dunya kullaha, seakan-akan Abu Ayyub merasakan sewaktu mengangkat barang-barangnya Rasulullah, seakan-akan semua dunia dia mengangkat. Seakan-akan begitu bahagianya, seakan-akan semua kekayaan yang ada di dunia dia mengangkat. Wa madha ibihi ila baiti, kemudian berjalan menuju ke rumahnya. Jadi menjemput Rasulullah, mengangkat barang-barangnya, memanggil masuk di rumahnya. Kana manzil Abi Ayyub yata'allafu min tabaqatin fawqaha uliyya, fa akhla al-uliyya min mata'ihi wa mata'ihi liyunzila fiha Rasulullah SAW. Sementara rumahnya itu Abu Ayyub ada dua tingkat, ada di atas, ada di bawah. Jadi ada kamar di atas, ada kamar di bawah. Jadi yata'allafu min tabaqatin fawqa uliyya, terdiri dari satu tingkat tapi ada di atas kamar, ada di bawah. Fa akhlal uliyya min mataya, Abu Ayyub terus mengosongkan yang di atas itu, semua barang-barangnya kosongkan. Jadi dia ambil semuanya, wa mata'ihliya, dan barang-barang keluarganya diturunkan, liyunzila fiha, agar supaya Rasulullah bisa tinggal di kamar yang di atas itu. Jadi Abu Ayyub begitu gembiranya, maka langsung kosongkan kamar yang di atas untuk mudah-mudahan Rasulullah SAW bisa tinggal di situ. Lakinna Nabi alaihi salatu wasallam athara alaiha at-tabaqata as-sufla, akan tetapi Rasulullah SAW dia lebih memilih tinggal di bawah, enggak mau tinggal di atas. Walaupun sudah disiapkan oleh Abu Ayyub untuk tinggal di atas. Famtasala Abu Ayyub li amrihi, Abu Ayyub terpaksa ikut turut apa maunya, apa perintahnya Rasulullah SAW. Tidak mau tinggal di atas, mau tetap di bawah. Wa anzalahu haitsu habba, maka Abu Ayyub menempatkan di mana dia Rasulullah SAW senang menempatinya. Artinya dia mau tinggal di bawah, enggak mau tinggal di atas. Walamma aqbala al-lailu awa Rasulullah SAW ila firashihi. Pada waktu sudah masuk waktu malam,
dan Rasulullah sudah mau tidur. Dia ke tempat tidur. Sa'ida Abu Ayyub wa zawjuhu ilal uliyya. Maka Abu Ayyub dengan istrinya naik ke kamar di atas, karena Rasulullah tidak mau naik di atas. Wa ma in aglaka alaihima babaha hatta tafata Abu Ayyub ila zaujatihi. Begitu Abu Ayyub masuk dalam kamar yang di atas itu dan membuka pintunya, Abu Ayyub terus memandang, menoleh kepada istrinya. Waqala, dia mengatakan, waihaki madza sana'na, celakalah kamu, apa yang kita perbuat. Jadi begitu dia merasakan bahwa dia tinggal di atas, Rasulullah tinggal di kamar di bawah. Pada waktu dia masuk, Abu Ayyub menoleh ke istrinya mengatakan, waihaki, celaka kamu, apa kita perbuat ini, kita bisa menjawab kita celaka. Kita di atas, Rasulullah di bawah. Ayakun Rasulullah asfal wa nanu alamin, apakah pantas Rasulullah di bawah, kita di atas? Itu mengatakan. Jadi dia tidak merasa senang. Anamshi fawqa Rasulullah, apakah kita harus jalan di atas Rasulullah SAW? Kita mau bebas jalan di atas daripada Rasulullah ada di bawah. Ini tidak pantas. Anasiru bainan nabi wal wahyi, apakah kita akan bisa menolong Rasulullah nanti kalau ada wahyu yang datang? Kita bisa menghalangi wahyu yang akan datang. Inna idzan lahalikun, kalau begini kita berkeadaan kita tetap di atas, Rasul di bawah, maka kita akan jadi binasa nanti. Itu menurut pendapannya Abu Ayyub. Wa sukita fi aidi zawjaini wa huma la yadriyani ma yaf'ala. Kemudian kedua orang ini, Abu Ayyub dengan istrinya, dia memilih. Wahwa, dia bingung apa yang dia pilih. Bagaimana ini keadaannya seperti ini? Dia tidak mau tinggal di atas, bebas jalan di atas, Rasul ada di bawah. La yadriyani ma yaf'al. Dia tahu apa yang bisa diperbuat. Walam taskun nafsahuma ba'da as-sukun illa hina in hadza ila janibil kulliyah. Jadi tidak tenang hatinya. Jadi Abu Ayyub dengan istrinya tidak tenang hatinya. Nanti dia bisa tenang sewaktu dia bergeser sedikit. Jadi dia tidak mau persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bergeser sedikit ila janibil kulliyah. Ya, sedikit bergeser. Alladzi la yaqau fawqa, yang tidak persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak senang, dia gelisah berada di atas. Hanya mengatakan kepada istrinya, lebih kita bergeser sedikit yang persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tazamahu la yabrahani illa ma syana al-atrafi mutaba'idaini al-was. Kemudian kalau dia jalan, tidak mau jalan persis di atasnya Rasulullah, terpaksa meminggir karena dia merasa bahwa ini berdosa jalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pilih tempat yang persis di atasnya. Kalau jalan, jangan jalan di atasnya. Kemudian falamma asbaha Abu Ayyub qala lin Nabi alaihi salatu wasallam, pada waktu pagi Abu Ayyub pergi kepada Rasulullah menyampaikan, wallahi ma ugmidu lana jaqnun fi hadhihi al-lailati la ana wala ummu Ayyub. Mengatakan kepada Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma ugmida lana jaqnun, tidak bisa memejamkan mata, tidak bisa tidur. Fi hadhihi al-laila, pada malam ini saya tidak bisa tidur. Ummu Ayyub dan istrinya juga tidak bisa tidur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, wa mimma dzaka ya Abu, kenapa demikian? Apa sebabnya ya Ayyub, kamu tidak bisa tidur? Kenapa? Qala, dia mengatakan, zakatu anni ala dhahri baitin atat tahtahu anta tahtahu. Maka Abu Ayyub mengatakan, saya menyampaikan bahwa saya tidak senang di atasnya suatu tempat, di atasnya kamu di bawah. Wa anni idza taharraktu tanatara 'alaikal gubar. Kalau saya bergerak, saya jalan, maka ini debu-debu akan berterbangan kepada kamu, kepada kamarnya. Fa'adzaka, bisa menyebabkan kamu merasa sakit. Saya tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Thumma anni gadautu bainaka wa bainal wahyi. Kemudian saya bisa mengganggu
nanti ada wahyu yang datang, saya bisa mengganggu kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hawwin alaika ya Aba Ayyub, pelan-pelanlah ya Abu Ayyub, jangan mengatakan demikian, tiada masalah, pelan-pelanlah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Innahu arfaku bina an nakuna fil safri, kami senang tinggal di bawah, likasrati man yakshana minan nasi, karena kalau saya tinggal di bawah, tentunya nanti banyak orang yang datang mau menemui saya. Jadi kalau saya tinggal di atas bisa menyesatkan kamu, dan orang yang datang bisa susah. Jadi saya merasa senang kalau tinggal di bawah, tidak ada masalah. Kalau Abu Ayyub mengatakan, famtasaltu li amri Rasulullah SAW, maka terpaksa saja ikut apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ila an kanat lailatun baliyah, sampai datang suatu malam yang dingin sekali, fangkasarat lana jarratun wa urika ma'wa fil uliyah, ada tempat airnya di rumahnya itu pada suatu malam ternyata pecah. Jadi ada tempat airnya pecah pada suatu malam yang dingin sekali, ada tempat airnya Abu Ayyub di atas itu pecah. Wa urika ma'wa fil uliyah, dan airnya mengalir di atas kamar yang ditempati Rasulullah SAW. Fakumtu ilal ma'i wa ana wa Abu Ayyub, maka pada malam itu saya berdiri atau saya pergi membersihkan air itu dengan istrinya. Walaysa ladaina illa qatifa, yang pada saat itu tidak ada yang bisa kami pakai untuk membersihkan air kecuali selimutnya. Waja'anna nunashifu biha al-ma', kami menjadikan untuk mengeringkan air itu yang mengalir, khaufan min ayyasil Rasulullah SAW, karena khawatir nanti air itu mengalir atau menetes pada kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu tidak tidur karena khawatir ada air menetes pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana as-sabah, pada waktu pagi, ini gadautu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, dan saya mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ini ucapan orang Arab terhadap Rasulullah SAW. Setiap menemui Rasulullah, ucapan yang pertama sesudah beri salam, bi abi anta wa ummi. Ini akrahu an akuna fawqaka. Jadi Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak senang saya berada di atasmu, wa antakuna asfala minni, dan kamu berada di atas saya, di bawah saya. Thumma kasattu alaihi khabar al-jarrati, kemudian saya menyampaikan tadi malam ada tempat air yang pecah. Fastajaba li, maka Rasulullah menerima saran saya untuk tinggal di atas. Jadi Abu Ayyub tetap mendesak Rasulullah supaya tetap tinggal di atas, jangan tinggal di bawah. Apalagi setelah terjadi ada tempat airnya pecah, airnya mengalir, khawatir nanti airnya menetes kepada tempatnya Rasulullah SAW. Wa saida ulal uliyah, maka Rasulullah terpaksa pindah ke kamar di atas. Wa nazaltu ana wa Abu Ayyub wa Ummu Ayyub ila sufli. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, saya tinggal di bawah dan istri saya. Kemudian selanjutnya mengatakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub nahwan min 7 ashhur. Jadi Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abi Ayyub kira-kira 7 bulan. Jadi 7 bulan kira-kira Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Hatta tamma bina'u masjidi fil ardil khala, sampai Rasulullah selesai membangun masjid, itu Masjid Quba yang sekarang, allati barakat fihi naqa, di mana jadi Rasulullah membangun masjid di mana ada tempat yang kosong, tempatnya tadi unta itu berhenti, yaitu yang tempatnya sekarang Masjid Quba. Fantakala ilal hujuratil lati uqimat haulal masjid. Nah, setelah dibangun Masjid Quba dan sekelilingnya itu ada kamar dibuat juga, maka Rasulullah setelah tinggal selama 7 bulan di rumahnya Abu Ayyub baru pindah ke situ. Baru pindah. Karena tentunya kita dalam Islam itu tamu itu tak boleh sebenarnya melebihi 3 malam. Itu aturannya. Kalau sudah ada tamu melebihi 3 malam, suruh cuci mobil juga.
karena sudah melewati waktunya itu. Tamu itu hanya sampai 3 malam. Kalau sudah lewat 3 malam, sudah sama dengan penduduk, sama dengan keluarga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, panggil juga ngerjakan. Kalau misalnya kita punya mobil, saya cuci mobil, tidak ada masalah. Jadi tidak melanggar agama itu. Jadi ini Rasulullah SAW serta dibangun masjid, sekaligus juga masyarakat Kuba, masyarakat Madinah membangunkan rumah untuk ditinggali Rasulullah sekali di masjid itu. Setelah selesai maka Rasulullah pindah ke masjid itu, ke kamar-kamar yang disiapkan. Jadi fantakal ila al-hujurat allati uqimat haula al-masjid lahu wa li azwaji. Maka Rasulullah pindah ke kamar-kamar yang disiapkan di sekitar masjid dan istri-istri Rasulullah pindah ke situ. Faqada jaran li Abi Ayyub akrim bihima min mutajawiraini. Maka Abu Ayyub menjadi tetangga Rasulullah SAW, tetangga yang paling mulia. Jadi Rasulullah SAW di situ tinggal di kamar-kamar yang disiapkan di sekeliling Masjid Kuba. Habba Abu Ayyub Rasulullah SAW alaihi hubban malaka alaihi kalbahu wa lubbahu. Abu Ayyub sangat cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu yang menguasai hatinya, luar biasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbar Rasul karima Abu Ayyub hubban azalal kulfata fima bainahu wa bainahum. Jadi begitu juga Rasulullah memberikan juga kecintaan terhadap Abu Ayyub. Wa jalahu yanzuru ila baiti Abi Ayyub kannahu baituha. Dan Rasulullah SAW menjadikan rumahnya Abu Ayyub seperti rumahnya sendiri. Walaupun sudah pindah ke tempat yang lain, masih tetap menganggap rumahnya Abu Ayyub seperti rumahnya. Begitu Rasulullah SAW dan hubungannya dengan Abu Ayyub. Kemudian Ibn Abbas menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Haddatha Ibn Abbas qala, Ibn Abbas menceritakan bahwa kharaja Abu Bakr radhiyallahu anhu bil hajirati ilal masjid fara'ahu Umar radhiyallahu anhu. Pada satu saat, pada suatu siang yang panas terjadi, Abu Bakar keluar ke masjid Kuba, dan begitu juga melihat Umar sudah ada di situ. Karena di tempatnya dia sangat panas, maka keluar di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, Abu Bakar, ma akhrajaka hadhihi sa'ah, kenapa kamu ada di situ? Apa sebabnya kamu keluar dari rumahmu? Kenapa ada di situ? Qala, maka Abu Bakar menjawab, ma akhrajani illa ma ajidu min shiddatil ju'. Saya tidak ada sebabnya saya keluar dari rumah kecuali karena saya merasakan lapar sekali. Lapar sekali saya keluar dari rumah, tentunya mencari makanan. Faqala Umar juga mengatakan, wa ana wallahi ma akhrajani ghayr zalika. Saya juga demi Allah saya keluar juga seperti penyebabnya kamu keluar ya Abu Bakar, mencari makanan karena kami lapar. Fa bainahuma kadzalika idz kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sementara Abu Bakar dan Umar bercakap-cakap, maka Rasulullah datang. Waqala ma akhrajakuma hadisa, Rasul bertanya, apa yang menyebabnya kamu keduanya ini keluar dari rumah? Kenapa ada di sini? Qala, keduanya berkata, wallahi ma akhrajana illa ma najidu fi butunina fi shiddatil ju'. Jadi keduanya Abu Bakar dan Umar mengatakan, kami keluar dari rumah, kami merasakan di perut kita ini ada rasa lapar. Tentunya mencari makanan. Qala alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadi ma akhrajani ghayr dzalika. Demi Allah juga itu saya keluar dari rumah ini karena mencari makanan. Qumi ma'i. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, silakan datang ikut sama saya. Ikut sama saya karena kamu lapar, saya juga lapar, ikut sama saya. Fantalaku fa'atau Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Ayyub yaddakhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin ta'aman. Fa idza abta anhu wa lam yati ilayhi min hinihi at'amahu li ahli.
Jadi Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar dan Umar, mengatakan, ayo ikut sama saya, kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari memang dia sudah menyiapkan makanan Rasul setiap hari. Ya, Abu Ayyub selalu menyiapkan makanan setiap hari untuk Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah terlambat datang atau tidak datang, maka dia makanan yang disiapkan oleh Rasulullah, yang disiapkan oleh Abu Ayyub, maka Abu Ayyub memakannya karena tiada Rasulullah bersama dengan keluarganya. Falamma balagu al-baba kharajat ilaihi Ummu Ayyub. Ya, suatu dia Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar menuju ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di pintu rumahnya Abu Ayyub, maka keluar dia istrinya Abu Ayyub, wakal dia mengatakan, marhaban bi nabiyina wa biman ma'ahu. Selamat atas kedatangannya Rasulullah dan yang menemani Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, aina Abu Ayyub, mana Abu Ayyub? Mana Abu Ayyub? Fasami'a Abu Ayyub sautan Nabi SAW. Maka pada saat itu Abu Ayyub mendengar suara Rasulullah SAW. Wa kana ya'malu fi nakhlin qaribin lahu. Dia Abu Ayyub, dia sementara kerja di kebunnya, kebun kurmanya, tidak jauh dari rumahnya. Fa aqbala yusri'u, kemudian datang cepat-cepat datang karena mendengar suara Rasulullah SAW. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, marhaban bi Rasulillah wa biman mahu. Selamat datang pada Rasulullah dan selamat pada yang menemani Rasulullah. Thumma atba'a qailan, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, laisa hadza bil waqti alladhi kunta taji'u fihi. Kenapa datang pada saat sekarang, tidak seperti biasanya waktu kamu datang? Jadi Abu Ayyub heran, kedatangannya Rasulullah tidak seperti biasanya, artinya tidak seperti waktu makannya. Kenapa baru datang sekarang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, betul, saya datang tidak waktu seperti biasanya saya datang. Thumma talaka Abu Ayyub ila nakhilihi faqata minhu idqan fi tamarun wa rutabun wa busrun. Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebunnya dan kemudian ambilkan kurma. Faqata idqan, kemudian dia memotong tangkai kurmanya. Ada yang tamar, ada yang kurma yang sudah matang sekali, ada rutab, ada yang belum matang sekali, wabusun, dan ada setengah matang. Kalau biasa kita bahasa daerahnya bangkala. Jadi diambilkan 3 macam kurma Rasulullah. Ada yang sudah masak, ada yang masaknya belum masak sekali, ada yang setengah matang, itu diambilkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ma aradtu an takta hadza, saya tidak menginginkan begini. Kenapa kau ambil yang belum masak? Saya tidak menginginkan begini ya Abu Ayyub. Illa janaita lana min tamari, saya inginkan kamu ambil saja yang sudah masak sekali. Kenapa ambil yang belum masak? Qala, maka Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamarihi wa rutabihi wa busri. Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, saya senang sekali kalau Rasulullah makan yang sudah masak sekali dan yang belum masak sekali dan yang setengah masak. Saya inginkan suara Rasulullah merasakan semuanya ini, yang 3 macam ini. Wala azbahanna laka aidan, dan saya akan memotongkan, artinya dia akan memotongkan kambing. Azbahanna laka aidan, dan saya akan memotongkan juga kambing. Qala, maka Rasulullah mengatakan, in zabahta fala tazbahanna za labadin. Abu Ayyub, kalau kau mau memotong kambing, jangan kau potong yang punya laban, yang punya susu. Artinya karena itu, artinya jangan kau potong ibunya, karena ada air susunya yang kita perlukan. Jadi jangan kau potong yang betinanya. Fa'adha Abu Ayyub jadaban fadabahu, maka Abu Ayyub menangkap, yaitu anak kambingnya, fadabahu, kemudian memotong. Tsumma qala limrati, kemudian Abu Ayyub mengatakan di istrinya, i'jini wahbizi, coba buat roti. Wa anti a'lamu bil khabzi, kamu lebih pintar membuat roti.
Thumma akhadha nisfal jadiyi fatabahu. Kemudian Abu Ayyub ambil sebagian dari kambingnya itu, ambil sebagian dagingnya, kemudian dia masak. Jadi nampaknya Abu Ayyub perintahkan istrinya membuat roti, dia yang akan memasak kambingnya. Wa amada ila nisfi tsani fashawahu. Kemudian ambil separuhnya. Ila nisfi tsani, separuh yang kedua dari kambing itu, fashawahu, kemudian dia membakarnya. Jadi ada kambingnya dibagi dua, ada dimasak dan ada dibakar. Falamma nadhiyat ta'ama wa wudiya baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibati. Tak kala dia masak kambingnya, maka dia meletakkan depan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadza Rasulullah qit'atan minal jadi wa wada'a fi ragifin. Kemudian Rasulullah mengambil sepotong dari daging kambing itu, kemudian meletakkan di ragib, di rotinya. Jadi Rasulullah ambil sepotong dagingnya, kemudian bungkus dengan roti. Wakala kemudian mengatakan, ya Aba Ayyub, hai Abu Ayyub, badir bihadil kita ila Fatimah. Coba cepat-cepat bawakan Fatimah. Ini jadi ada Fatimah di kamarnya itu di Masjid Quba. Coba bawakan ini. Kenapa? Fa inna lam tusib mithla hadza mundu ayamin. Karena Fatimah belum pernah makan pada hari ini. Coba bawakan juga Fatimah, ada di sana. Falamma akalu wa syabi'u kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, takal mereka sudah makan dan sudah kenyang, Rasulullah SAW mengatakan, khubsun wa lahmun wa tamrun wa bussun wa rutabun. Hari ini kita makan roti, kita makan daging, kita makan kurma, kita makan kurma yang setengah masak, kita makan juga kurma yang belum begitu masak. Begitu gembiranya Rasulullah SAW. Semuanya kita makan semuanya dengan senang hati. Wadamat ainahu thumma qala. Kemudian Rasulullah pada saat itu selesai makan, sudah kenyang dan sudah menyebutkan semua yang dimakan dengan begitu gembiranya. Wadamat ainahu, maka kedua matanya Rasulullah menangis. Dia menetes air matanya. Thumma qala, kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang memegang jiwaku, inna hadza huwan namiu, sesungguhnya inilah seperti kenikmatan yang kita rasakan sekarang, alladzi tus'aluna an yaumal qiyamah, yang kita harapkan nanti di hari kemudian. Artinya kesenangan yang seperti ini yang kita harapkan, yang kita minta nanti di hari kemudian. Wa idza asabtum mithla hadza fadarabtum bi aydikum fi faqulu. Jadi kalau kamu mendapatkan seperti ini, jadi mengajarkan Abu Bakar dan Umar dan mengajarkan Abu Ayyub dan keluarganya, kalau kamu mendapatkan kebahagiaan seperti ini, faqulu, bacalah bismillah. Wa idza syabittum faqulu, jadi kalau mau makan baca bismillah. Kalau sudah kenyang maka bacalah alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama 'alaina fa afdala. Ini yang dibaca, yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau sudah makan, sudah kenyang, maka alhamdulillahilladzi huwa asba'ana, segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kita, wa an'ama 'alaina, dan memberikan nikmat pada kita. Thumma nahada Rasulullah SAW wa qala bi Ayyub i'tina gadan. Kemudian sudah makan, sudah kenyang, sudah berterima kasih kepada Abu Ayyub, kemudian Rasulullah berdiri. Nahada wa qala bi Ayyub, kemudian Abu Ayyub kemudian mengatakan kepada Abu Ayyub, i'tina gadan, Abu Ayyub, datang kami besok, datang ke tempat kami. Kenapa? Karena dia mau membalas. Karena diajarkan Rasulullah SAW, dia kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, disuruh kita balas. Kalau ada orang memberikan kepada kita, disuruh kita balas. Apa saja yang kita balaskan. Nabi mengatakan fakafiuhu, balas. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi fad'ulah. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kau balas, maka fad'ulah, maka doakan. Jadi tidak boleh hanya kita mengatakan terima kasih. Jadi kalau ada orang kasih kita, harus kita balas. Apa saja yang bisa kita kasih dia. Kalau tidak ada, fad'ulah, maka kita minimal kita doakan. Sudah sampai waktu, ya.
Kena suasana nanti insyaAllah pada waktu yang lain kita akan sambung ceritanya Abu Ayyub yang orang yang pertama menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang-orang tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka Madinah semua mengharapkan mudah-mudahan rumahnya terpilih untuk ditempati Rasulullah SAW, akan tetapi ternyata pilihan Rasulullah jatuh pada rumahnya Abu Ayyub. Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kepada Abu Ayyub. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada waktu berikutnya. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد النجاري، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار. أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري إلى آخره. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang saya hormati, baiklah kita melanjutkan pengajian kita pada malam ini tentang sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita akan melihat atau kita akan baca sejarah Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu orang yang pertama menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sewaktu hijrah ke Madinah. Sini mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, nama sebenarnya ialah Khalid ibn Zaid An-Najjari. Khalid ibn Zaid An-Najjari. Hadha as-sahabiyyu al-jalilu yud'a Khalid ibn Zaid ibn Kulayb min Bani Najjar. Sahabat yang mulia ini yaitu Abu Ayyub yud'a, dipanggil atau diberi nama Khalid bin Zaid ibn Kulayb. Nama lengkapnya Khalid, anaknya Zaid, anaknya Kulayb. Jadi Khalid bin Zaid ibn Kulayb min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Amma kunyatuhu fa Abu Ayyub, adapun gelarnya atau kunyanya dalam bahasa Arab fa Abu Ayyub, ini lebih terkenal Abu Ayyub daripada nama aslinya Abu Ayyub. Wa amma nisbatuhu fa ilal ansari, adapun nisbahnya keturunannya dari Al-Ansar, pada Al-Ansar. Wa man minna ma'syaral muslimin la ya'rifu Aba Ayyub Al-Ansari. Siapa di antara kita umat Islam yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Saya kira kita semuanya kenal Abu Ayyub Al-Ansari, apalagi kalau kita kembali pada sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah sahabat yang pertama menjamu di rumahnya, bahkan bermalam di rumahnya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi saya kira di sini katakan wa minna, siapa di antara kita umat Islam yang tidak mengenal? Tentu kita mengenal semuanya kalau membaca daripada sejarah Rasulullah SAW, khususnya sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rafa'allahu fil khafiqaini dzikrahu
Allah telah mengangkat sejarahnya fil hafiqaini, yang dimaksud hafiqaini yaitu di belahan barat dan belahan timur. Sudah terkenal sejarah wa ala fil anami qadrahu hina ikhtara baitahu min duni buyutil muslimin jami'an. Dan dia terangkat derajatnya saat rumahnya terpilih. Rumahnya terpilih bukan rumahnya umat Islam yang lain. Jami'an semuanya, artinya sewaktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka dia rumahnya terpilih untuk ditempati Rasulullah SAW, liyanzila fi Nabi SAW, untuk ditempati Rasulullah SAW. Lamma halla fil Madinati, tak kala berada di Madinah, muhajiran sebagai muhajir, berhijrah ke Madinah. Wa hasbu bidzalika, cukup dengan itu pemilihan rumahnya sebagai tempat Rasulullah SAW, fakhran, itu kebanggaan. Dan pada waktu itu semua sahabat yang ada di Madinah atau yang menjemput Rasulullah SAW, semuanya mengharapkan mudah-mudahan rumahnya terpilih untuk ditempati. Tapi jatuh pilihannya kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian selanjutnya mengatakan wali nuzulir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub qissatun yahlu tardaduha wa yaludhu takraruha. Dengan tinggalnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub punya kisah. Kita akan baca kisah Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub, yang kalau kita baca sangat menarik sekali dan enak kita mendengar ceritanya. Wa yaludhu takraruha. Dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina balagal Madinah tatalaqqatu af'idatu ahliha biakli ma yutalaqqa bi wafida. Karena itu Rasulullah SAW pada saat sampainya di Madinah, di suatu hijrah sampai di Madinah, talaqqatu af'idatu ahliha, maka Rasulullah mendapatkan sambutan baik dari penduduk kota Madinah, biakri ma yutalaqqa bi faida, dan sambutan yang paling mulia yang didapati orang yang datang satu tempat. Rasulullah luar biasa penyambutannya. Suatu dia sampai di Madinah, luar biasa penyambutannya Rasulullah SAW. Wa talat ilaihi uyunum tabuthu syauqal habibi ila habibihi. Dan pada waktu itu perhatian orang-orang Madinah itu nampak sekali kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fatahu lahu qulubahum, sampai mereka membuka semua hatinya, liyahulla minha fis su'ada, agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati hatinya mereka, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashra'u lahu abwaba buyutin liyanzila fi a'azza mansilin. Dan mereka semuanya bersedia membuka rumahnya, pintu-pintu rumahnya, dengan harapan bahwa Rasulullah bersedia tinggal di rumahnya mereka. Mereka bergembira semuanya dan merasa bangga dan penuh harapan mudah-mudahan rumahnya yang dipilih untuk ditempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna Rasul sallallahu alaihi qadha fi Quba min dawahil Madinati ayyaman arba'a. Akan tetapi Rasulullah SAW pada saat sampai di Quba, Rasulullah tidak langsung masuk ke kota Madinah sewaktu hijrah, tapi dia singgah di Quba, yaitu Quba. Saya kira kita kenal semuanya, yang apalagi yang sudah pernah umrah atau pernah haji sudah tahu semuanya Quba, yaitu daerah suatu kota di luar kota Madinah. Di sini katakan min dawahil Madinati, termasuk pinggiran kota Madinah.
Dia Rasulullah tinggal di situ ayyaman 4 hari. Ya Rasulullah suatu sampai di Kuba, dia tinggal di situ 4 hari, nak langsung masuk ke kota Madinah. Bana khilalaha masjidahu alladhi huwa awwal masjidin ussisa ala taqwa. Rasulullah membina atau membangun masjidnya, yaitu masjid yang pertama dibangun, yaitu Masjid Kuba. Thumma kharaja minna rakiban naqatahu. Sesudah Rasulullah tinggal 4 hari, maka Rasulullah keluar dari Kuba dengan menaiki, mengendarai, yaitu untanya yang dipakai hijrah dari kota Mekah. Fa waqafa sadatu Yasrib fi tariqiha. Ini semua pemimpin-pemimpin Yasrib, kota Madinah, dia berdiri di jalannya menjemput. Ya, jadi dia berbaris, dia jalannya masuk ke kota Madinah. Semua pimpinan atau pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat di Madinah keluar semuanya di jalannya. Kullun yuridu ayyadfara bi syarafil nuzuli Nabi sallallahu. Semuanya itu pemimpinnya itu, semua tokoh-tokoh di Madinah itu, dia mengharapkan agar dia berbahagia. Dia merasa berbahagia dengan maunya Rasulullah tinggal di rumahnya. Semua harapannya, ya, mudah-mudahan rumahnya dipilih oleh Rasulullah untuk tempat tinggalnya. Semuanya berbaris menjemput dengan harapan mudah-mudahan Rasulullah memilih rumahnya untuk ditempati. Wa kanu ya'tariduna an-naqata sayyidan ista sayyidin. Dan mereka itu silih berganti, tokoh-tokoh mereka memegang atau menahan untanya, mudah-mudahan dia pergi ke rumahnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Akim indana ya Rasulullah fil adadi wal udadi wal mana'a. Itu dia. Jadi mereka silih berganti pegang untanya Rasulullah SAW dengan mengatakan, Akim indana ya Rasulullah, wala tinggal di rumah kami, rumahku lah yang ditempati. Fil adadi, berapa lama terserah, kami siap menerima Rasulullah dengan beberapa hari. Wal udad, dan kami sudah siapkan apa yang diperlukan, apa kebutuhannya Rasulullah kami sudah siapkan. Wal mana'a, kami sudah siapkan untuk penjagaan. Artinya tidak ada yang bisa mengganggu Rasulullah SAW. Ya, semuanya pemimpin tokoh-tokoh masyarakat di Madinah, dia menawarkan bahwa kami siap menerima, berapa lama mau tinggal, siap, dan semuanya kebutuhannya kami sudah siapkan, dan kami juga sudah menyiapkan yang bisa menjaga Rasulullah SAW. Wa yaqulu lahum, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka yang silih bergantian memegang untanya Rasulullah SAW, Da'uha fa innaha ma'mura. Jangan diganggu, lepaskan. Dia itu, unta itu, dia tahu, dia sudah tahu bahwa dia seakan-akan sudah diperintahkan, mengatakan, kau nanti ini yang kau pilih. Jadi Rasulullah mengatakan, jangan pegang, jangan diganggu, silakan dia jalan. Dia nanti akan berhenti di mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallu annaka tamdi ila ghayatiha tatba'uha al-uyun wa tahuffu biha al-qulub. Wa tadallu annaka, untanya Rasulullah tetap dia jalan, tamdi jalan ila ghayatiha, kepada tujuannya, tatba'uha al-uyun, semua pandangan mengikutinya karena dia jalan terus. Wa tahuffu al-qulub, dan semua hati-hati mengharapkan semuanya, mudah-mudahan dia rumahnya yang dipilih. Fa idza jazat manzilan hazina ahluhu. Ini untanya ini kalau melewati satu rumah tokoh masyarakat itu, tidak singgah, hazina ahluhu, artinya yang tokohnya itu sengsara. Bukan rumahku yang dipilih, artinya bukanlah kebahagiaan kepada saya. Wa asabahul yasu, mereka ditimpa kecemasan. Kenapa bukan rumahku yang dipilih? Kenapa lewat? Bainama yusyriku al-amalu, sementara harapan yang baik timbul
fi nufusi man yalihim, yaitu rumah-rumah di hati-hati orang yang belum dilewati rumahnya. Jadi mereka merasa sengsara, merasa bersedih dilewati rumahnya, sementara orang yang belum dilewati mengharapkan, penuh harapan, mudah-mudahan rumahnya yang dipilih. Begitulah mereka kegembiraannya menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hijrah. Wa ma zalatin naqatu ala haliha hadhihi. Unta Rasulullah senantiasa begitu jalan terus. Wan nasu yamduna fi ithha. Kemudian orang ikut di belakangnya, ikut pada unta Rasulullah SAW. Wa hum yatalahhafuna syaukan. Mereka penuh dengan kerinduan lima rifatis sa'idil mahduri, untuk mengetahui mana nanti yang mendapat kebahagiaan dipilih oleh untanya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagat sahatan khala'a, sampai unta ini mendapatkan sampai ke suatu tempat ada sedikit yang kosong, tanah yang kosong. Amama baiti Abi Ayyub Al-Ansari, tapi tanah itu pas di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Wa marakat fiha, dan langsung berhenti di situ. Barakat artinya, kurang tahu apa bahasa Indonesia barakat, mopok di jadi langsung berhenti di situ. Di depan rumahnya Abu Ayyub ada tanah sedikit kosong di situ, langsung di situ berhenti. Lakin Rasulullah SAW lam yanzil alaiha anha, akan tetapi Rasulullah tetap di atas unta, belum turun. Suatu untanya berhenti di situ, Rasulullah tidak turun. Pamala bisat an wasabat wantalakat tamshi. Karena Rasulullah tidak turun, maka untanya langsung berdiri dan jalan. Wa Rasulullah SAW murkhil la zimama, sementara Rasulullah SAW melepaskan yang ikatan untanya, jadi tali unta melepaskan, Rasulullah tidak memegang. Thumma ma labisat an adat adrajaha, kemudian unta ini jalan terus kembali lagi wa barakat fi mabrakiha al-awwal, dan berhenti di mana tadi berhenti. Jadi suatu Rasulullah yang untanya jalan pas di depan rumahnya Abu Ayyub berhenti, tapi Rasulullah belum turun, tetap di atas unta. Maka untanya dia berdiri dan jalan. Sementara dia jalan, kembali lagi untanya dan kembali pada tempat di mana tadi berhenti. Inna dzalika gamaratil al-farhatu fuada Abi Ayyub Al-Ansari. Pada saat itu kembali untanya berhenti di tempatnya tadi berhenti, yaitu pas di depan rumahnya Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub sangat bergembira, hatinya luar biasa kegembiraannya karena rumahnya dipilih. Wa badara ila Rasulullah SAW alaihi rahimu, dan Abu Ayyub cepat-cepat menjemput Rasulullah SAW dengan senang hati. Wa hamala mata'ahu baina yadayhi, kemudian Abu Ayyub mengambil barang-barangnya Rasulullah, baina yadayhi, dia sendiri yang membawanya. Wa ka'annama yahmilu kunuzad dunya kullaha, seakan-akan Abu Ayyub merasakan sewaktu mengangkat barang-barangnya Rasulullah, seakan-akan semua dunia dia mengangkat. Seakan-akan begitu bahagianya, seakan-akan semua kekayaan yang ada di dunia dia mengangkat. Wa madha bihi ila baiti, kemudian berjalan menuju ke rumahnya. Jadi menjemput Rasulullah, mengangkat barang-barangnya, memanggil masuk di rumahnya. Kana manzil Abi Ayyub yata'allabu min tabaqatin fawqaha uliyya, fa akhla al-uliyya min mata'i wa mata'ihi liyunzila fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara rumahnya itu Abu Ayyub ada dua tingkat, ada di atas, ada di bawah. Ada kamar di atas, ada kamar di bawah. Jadi yata'allabu min tabaqatin fawqa uliyya, terdiri dari satu tingkat tapi ada di atas kamar, ada di bawah. Fa akhlal uliyya min mataya, Abu Ayyub terus mengosongkan yang di atas itu, semua barang-barangnya kosongkan. Jadi dia ambil semuanya, wa mata'ihnya, dan barang-barang keluarganya diturunkan, liyunzila fiha, agar supaya Rasulullah bisa tinggal di kamar yang di atas itu. Jadi Abu Ayyub begitu gembiranya, maka langsung kosongkan
kamar yang di atas untuk mudah-mudahan Rasulullah SAW bisa tinggal di situ. Lakinnan Nabi alaihi salatu wasallam athara alaihi at-tabaqata sufla. Akan tetapi Rasulullah SAW dia lebih memilih tinggal di bawah, enggak mau tinggal di atas. Walaupun sudah disiapkan oleh Abu Ayyub untuk tinggal di atas. Famtasala Abu Ayyub li amri. Abu Ayyub terpaksa ikut turut apa maunya, apa perintahnya Rasulullah SAW. Tidak mau tinggal di atas, mau tetap di bawah. Wa anzalahu haitsu habba. Maka Abu Ayyub menempatkan di mana dia Rasulullah SAW senang menempatinya. Artinya dia mau tinggal di bawah, enggak mau tinggal di atas. Walamma aqbala al-lailu awa Rasul SAW ila firashihi. Pada sudah waktu masuk waktu malam dan Rasulullah sudah mau tidur. Dia ke tempat tidur. Sa'ida Abu Ayyub wa zawjuhu ilal uliyya. Maka Abu Ayyub dengan istrinya naik ke kamar di atas, karena Rasulullah tidak mau naik di atas. Wa ma in aglaka alaihima babaha hatta tafata Abu Ayyub ila zaujatihi. Begitu Abu Ayyub masuk dalam kamar yang di atas itu dan membuka pintunya, Abu Ayyub terus menoleh kepada istrinya. Wakala dia mengatakan, waihaki madza sana'na, celakalah kamu, apa yang kita perbuat. Jadi begitu dia merasakan bahwa dia tinggal di atas, Rasulullah tinggal di kamar di bawah. Pada waktu dia masuk, Abu Ayyub menoleh ke istrinya mengatakan, waihaki, celaka kamu, apa kita perbuat ini, kita bisa menjawab kita celaka. Kita di atas, Rasulullah di bawah. Ayakun Rasulullah asfal wa nanu alamin. Apakah pantas Rasulullah di bawah, kita di atas? Itu mengatakan. Jadi dia tidak merasa senang. Anamshi fawqa Rasulullah, apakah kita harus jalan di atas Rasulullah SAW? Kita mau bebas jalan di atas daripada Rasulullah ada di bawah. Ini tidak pantas. Anasiru bainan nabi wal wahyi, apakah kita akan bisa menolong Rasulullah nanti kalau ada wahyu yang datang? Kita bisa menghalangi wahyu yang akan datang. Inna idzan lahalikun, kalau begini kita berkeadaan kita tetap di atas, Rasul di bawah, maka kita akan jadi binasa nanti. Itu menurut pendapatnya Abu Ayyub. Wa sukita fi aidi zawjaini wa huma la yadriyani ma yaf'ala. Kemudian kedua orang ini, Abu Ayyub dengan istrinya, dia memilih. Dia bingung apa yang dia pilih. Bagaimana ini keadaannya seperti ini? Dia tidak mau tinggal di atas, bebas jalan di atas, Rasul ada di bawah. La yadriyani ma yaf'al. Dia tahu apa yang bisa diperbuat. Walam taskun nafsahuma ba'da as-sukun illa hina in hadza ila janibil kulliyah. Jadi tidak tenang hatinya. Jadi Abu Ayyub dengan istrinya tidak tenang hatinya. Nanti dia bisa tenang sewaktu dia bergeser sedikit. Jadi dia tidak mau persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bergeser sedikit ila janibil, ya sedikit bergeser, alladzi la yaqau fawqa, yang tidak persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak senang. Dia gelisah berada di atas. Hanya mengatakan kepada istrinya, lebih kita bergeser sedikit yang persis di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tazamahu la yabrahani illa ma syana al atrafi mutaba'idaini al was. Kemudian kalau dia jalan, tidak mau jalan persis di atasnya Rasulullah, dia terpaksa meminggir karena dia merasa bahwa ini berdosa jalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pilih tempat yang persis di atasnya, kalau jalan jangan jalan di atasnya. Kemudian falamma asbaha Abu Ayyub qala lin Nabi alaihi salatu wasallam, pada waktu pagi Abu Ayyub pergi kepada Rasulullah menyampaikan, wallahi ma ughmidu lana jafnun fi hadhihi al-lailati la ana wala ummu Ayyub. Mengatakan kepada Rasulullah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma ughmidu lana jafnun, tidak bisa memejamkan mata, tidak bisa tidur. Fi hadhihi al-laila, pada malam ini saya tidak bisa tidur. Ummu Ayyub dan istrinya juga tidak bisa tidur.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, wa mimma dzaka ya Abu, kenapa demikian? Apa sebabnya ya Ayyub? Kau tidak bisa tidur. Kenapa? Qala, dia mengatakan, zakatu anni ala dhahri baitin atat tahtahu anta tahtahu. Maka Abu Ayyub mengatakan, saya menyampaikan bahwa saya tidak senang di atasnya suatu tempat, di atasnya kamu di bawah. Wa anni idza taharraktu tanatara 'alaika al-gubar. Kalau saya bergerak, saya jalan, maka ini debu-debu akan berterbangan kepada kamarnya. Fa'adzaka, bisa menyebabkan kamu merasa sakit. Saya tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Thumma anni gadautu bainaka wa bainal wahyi. Kemudian saya bisa mengganggu. Nanti ada wahyu yang datang, saya bisa mengganggu kamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hawwin alaika ya Aba Ayyub. Pelan-pelanlah ya Abu Ayyub. Jangan mengatakan demikian. Tidak ada masalah. Pelan-pelan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Innahu arfaku bina an nakuna fil safli. Kami senang tinggal di bawah. Likasrati man yakshana minan nasi. Karena kalau saya tinggal di bawah, tentunya nanti banyak orang yang datang mau menemui saya. Jadi kalau saya tinggal di atas bisa menyusahkan kamu, dan orang yang datang bisa susah. Jadi saya merasa senang kalau tinggal di bawah, tidak ada masalah. Kalau Abu Ayyub mengatakan, famtasaltu li amri Rasulullah SAW, maka terpaksa saya ikut apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ila an kanat lailatun baliyah, sampai datang suatu malam yang dingin sekali. Fangkasarat lana jarratun wa urika ma'uha fil uliyah. Ada tempat airnya di rumahnya itu pada suatu malam ternyata pecah. Jadi ada tempat airnya pecah suatu malam yang dingin sekali. Ada tempat airnya Abu Ayyub di atas itu pecah. Wa urika ma'uha fil uliyah, dan airnya mengalir di atas kamar yang ditempati Rasulullah SAW. Fakumtu ilal ma'i wa ana wa Abu Ayyub. Maka pada malam itu saya berdiri atau saya pergi membersihkan air itu dengan istrinya. Walaysa ladaina illa qatifa, yang pada saat itu tidak ada yang bisa kami pakai untuk membersihkan air kecuali selimutnya. Wa ja'alna nunashshifu biha al-ma', kami menjadikan untuk mengeringkan air itu yang mengalir. Khaufan min ayyasil Rasulullah SAW, karena khawatir nanti air itu mengalir atau menetes pada kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu tidak tidur karena khawatir ada air menetes pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana sabah, pada waktu pagi, ini gadautu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, dan saya mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ini ucapan orang Arab terhadap Rasulullah SAW. Setiap menemui Rasulullah, ucapan yang pertama sesudah beri salam, bi abi anta wa ummi. Inni akrahu an akuna fawqaka. Jadi Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak senang saya berada di atasmu. Wa antakuna asfala minni, dan kamu berada di atas saya, di bawah saya. Thumma kasattu alaihi khabar al-jarrati, kemudian saya menyampaikan tadi malam ada tempat air yang pecah. Fastajaba li, maka Rasulullah menerima saran saya untuk tinggal di atas. Jadi Abu Ayyub tetap mendesak Rasulullah supaya tetap tinggal di atas, jangan tinggal di bawah. Apalagi setelah terjadi ada tempat airnya pecah, airnya mengalir, khawatir nanti airnya menetes kepada tempatnya Rasulullah SAW. Wa saida ulal uliyah, maka Rasulullah terpaksa pindah ke kamar di atas. Wa nazaltu ana wa Abu Ayyub wa Ummu Ayyub ila sufli. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, saya tinggal di bawah dan istri saya. Kemudian selanjutnya mengatakan, akaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub nahwan min 7 ashhur. Jadi Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abi Ayyub kira-kira 7 bulan.
Jadi 7 bulan kira-kira Rasulullah tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Hatta tamma bina'u masjidi fil ardil khala, sampai Rasulullah selesai membangun masjid, itu Masjid Quba yang sekarang, allati barakat fihi naqa, di mana jadi Rasulullah membangun masjid di mana ada tempat yang kosong, tempatnya tadi unta itu berhenti, yaitu yang tempatnya sekarang Masjid Quba. Fantakala ilal hujuratil lati uqimat haulal masjid. Nah, setelah dibangun Masjid Quba dan sekelilingnya itu ada kamar dibuat juga, maka Rasulullah setelah tinggal selama 7 bulan di rumahnya Abu Ayyub baru pindah ke situ. Baru pindah. Karena tentunya kita dalam Islam itu tamu itu tak boleh sebenarnya melebihi 3 malam. Itu aturannya. Kalau sudah ada tamu melebihi 3 malam, suruh cuci mobil juga, karena sudah melewati waktunya itu. Tamu itu hanya sampai 3 malam. Kalau sudah lewat 3 malam, sudah sama dengan penduduk, sama dengan keluarga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, panggil juga kerjakan. Kalau misalnya kita punya mobil, saya cuci mobil, tidak ada masalah. Jadi tidak melanggar agama itu. Jadi ini Rasulullah SAW setelah dibangun masjid, sekaligus juga masyarakat Quba, masyarakat Madinah membangunkan rumah untuk ditinggali Rasulullah sekali di masjid itu. Setelah selesai, maka Rasulullah pindah ke masjid itu, ke kamar-kamar yang disiapkan. Jadi fantakala ila al-hujurat allati uqimat haula al-masjid lahu wa li azwaji, maka Rasulullah pindah ke kamar-kamar yang disiapkan di sekitar masjid dan istri-istri Rasulullah pindah ke situ. Faqada jaran ya Abi Ayyub akrim bihima min mutajawiraini, maka Abu Ayyub menjadi tetangga Rasulullah SAW, tetangga yang paling mulia. Jadi Rasulullah SAW di situ tinggal di kamar-kamar yang disiapkan di sekeliling Masjid Quba. Habba Abu Ayyub Rasulullah SAW alaihi hubban malaka alaihi kalbahu wa lubbahu. Abu Ayyub sangat cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu yang menguasai hatinya, luar biasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbar Rasul karima Abu Ayyub hubban azalal kulfata fima bainahu wa bainahum. Jadi begitu juga Rasulullah memberikan juga kecintaan terhadap Abu Ayyub. Wajalahu yanzuru ila baiti Abi Ayyub ka'annahu baituha, dan Rasulullah SAW menjadikan rumahnya Abu Ayyub seperti rumahnya sendiri. Walaupun sudah pindah ke tempat yang lain, masih tetap menganggap rumahnya Abu Ayyub seperti rumahnya. Begitu Rasulullah SAW dan hubungannya dengan Abu Ayyub. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Haddatsa Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas menceritakan bahwa kharaja Abu Bakr radhiyallahu anhu bil hajirati ilal masjid fara'ahu Umaru radhiyallahu anhu. Pada satu saat, pada suatu siang yang panas terjadi, Abu Bakar keluar ke masjid Quba, dan begitu juga melihat Umar sudah ada di situ. Karena di tempatnya dia sangat panas, maka keluar di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, Abu Bakar, ma akhrajaka hadhihi sa'ah, kenapa kamu ada di situ? Apa sebabnya kamu keluar dari rumahmu? Kenapa ada di situ? Qala, maka Abu Bakar menjawab, ma akhrajani illa ma ajidu min shiddatil ju', saya tidak ada sebabnya saya keluar dari rumah kecuali karena saya merasakan lapar sekali. Lapar sekali saya keluar dari rumah, tentunya mencari makanan. Maka Umar juga mengatakan, wa ana wallahi ma akhrajani ghayr zalika, saya juga demi Allah saya keluar juga seperti penyebabnya kamu keluar ya Abu Bakar, mencari makanan karena kami lapar. Fa bainahuma kadzalika idz kharaja alaihima Rasulullah sallallahu. Pada saat itu sementara Abu Bakar dan Umar bercakap-cakap, maka Rasulullah datang. Faqala ma akhrajakuma hadisa, Rasul bertanya, apa yang menyebabnya kamu keduanya ini keluar dari rumah? Kenapa ada di sini?
Qala, keduanya berkata, wallahi ma akhrajana illa ma najidu fi butunina fi syiddatil ju'. Jadi keduanya Abu Bakar dan Umar mengatakan, kami keluar dari rumah, kami merasakan di perut kita ini ada rasa lapar. Tentunya maksudnya mencari makanan. Qala alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadi ma akhrajani ghairu dzalika. Demi Allah juga itu saya keluar dari rumah ini karena mencari makanan. Qumi mai, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, silakan datang ikut sama saya. Ikut sama saya karena kamu lapar, saya juga lapar, ikut sama saya. Fantalaku fa'atau Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa kana Abu Ayyub yaddakhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin ta'aman. Wa idza abta anhu wa lam yati ilayhi min hinihi at'amahu li ahli. Jadi Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar dan Umar, mengatakan, ayo ikut sama saya, kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari memang dia sudah menyiapkan makanan Rasulullah setiap hari. Ya, Abu Ayyub selalu menyiapkan makanan setiap hari untuk Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah terlambat datang atau tidak datang, maka dia makanan yang disiapkan oleh Rasulullah, yang disiapkan oleh Abu Ayyub, maka Abu Ayyub memakannya karena tiada Rasulullah bersama dengan keluarganya. Falamma balagu al-baba kharajat ilaihi Ummu Ayyub. Ya, suatu dia Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar menuju ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di pintu rumahnya Abu Ayyub, maka keluar dia istrinya Abu Ayyub, wakal dia mengatakan, marhaban bi nabiyina wa biman ma'ahu. Selamat atas kedatangannya Rasulullah dan yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Abu Ayyub? Mana Abu Ayyub? Mana Abu Ayyub? Fasami Abu Ayyub sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Abu Ayyub mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'malu fi nakhlin qaribin lahu. Dia Abu Ayyub, dia sementara kerja di kebunnya, kebun kurmanya, tidak jauh dari rumahnya. Fa aqbala yusri'u, kemudian datang cepat-cepat datang karena mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, marhaban bi Rasulillah wa biman mahu. Selamat datang pada Rasulullah dan selamat pada yang menemani Rasulullah. Thumma atba'a qailan, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, laisa hadza bil waqti alladhi kunta taji'u fihi. Kenapa datang pada saat sekarang, tidak seperti biasanya waktu kamu datang? Jadi Abu Ayyub heran, kedatangannya Rasulullah tidak seperti biasanya, artinya tidak seperti waktu makannya. Kenapa baru datang sekarang? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, betul, saya datang tidak waktu seperti biasanya saya datang. Thumma talaka Abu Ayyub ila nakhinihi faqata minhu idqan fi tamarun wa rutabun wa busrun. Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebunnya dan kemudian ambilkan kurma. Faqata idqan, kemudian dia memotong tangkai kurmanya. Ada yang tamar, ada yang kurma yang sudah matang sekali, ada rutab, ada yang belum matang sekali, wabusun, dan ada setengah matang. Kalau biasa kita bahasa daerahnya bangkala. Jadi diambilkan 3 macam kurma Rasulullah. Ada yang sudah masak, ada yang masaknya belum masak sekali, ada yang setengah matang, itu diambilkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ma aradtu an takta hadza, saya tidak menginginkan begini. Kenapa kau ambil yang belum masak? Saya tidak menginginkan begini ya Abu Ayyub. Illa janaita lana min tamari, saya inginkan kamu ambil saja yang sudah masak sekali. Kenapa ambil yang belum masak? Qala, maka Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, Rasulullah, ahbabtu an ta'kula min tamarihi wa rutabihi wa busri. Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, saya senang sekali kalau Rasulullah makan yang sudah masak sekali dan yang belum masak sekali dan yang setengah masak. Saya inginkan supaya Rasulullah merasakan semuanya ini, yang 3 macam ini. Wa wala azbahanna laka aidan, dan saya akan memotongkan
saya akan memotongkan. Artinya dia akan memotongkan kambing. Azbahanna laka ya aidan, dan saya akan memotongkan juga kambing. Qala, maka Rasulullah mengatakan, in zabahta fala tazbahanna za labanin. Abu Ayyub, kalau kau mau memotong kambing, jangan kau potong yang punya laban, yang punya susu. Artinya karena itu, artinya jangan kau potong ibunya, karena ada air susunya yang kita perlukan. Jadi jangan kau potong yang betinanya. Fa'adha Abu Ayyub jadaban fadabahu, maka Abu Ayyub menangkap, yaitu anak kambingnya, fadabahu, kemudian memotong. Summa qala limrati, kemudian Abu Ayyub mengatakan di istrinya, i'jini wahbizi, coba buat roti. Wa anti a'lamu bil khabzi, kamu lebih pintar membuat roti. Summa akhadha nisfal jadiyi fatabahu, kemudian Abu Ayyub ambil sebagian dari kambingnya itu, ambil sebagian dagingnya, kemudian dia masak. Jadi nampaknya Abu Ayyub perintahkan istrinya membuat roti, dia yang akan memasak kambingnya. Wa amada ila nisfi tsani fashawahu, kemudian ambil separuhnya, ila nisfi tsani, separuh yang kedua dari kambing itu, fashawahu, kemudian dia membakarnya. Jadi ada kambingnya dibagi dua, ada dimasak dan ada dibakar. Falamma nadhiyat ta'ama wa wudhiya baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibati, tak kala dia masak kambingnya, maka dia meletakkan depan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadza Rasulullah qit'atan minal jadi wa wada'a fi ragifin, kemudian Rasulullah mengambil sepotong dari daging kambing itu, kemudian meletakkan di ragib, di rotinya. Jadi Rasulullah ambil sepotong dagingnya, kemudian bungkus dengan roti. Wakala, kemudian mengatakan, ya Abu Ayyub, badir bihadil kita ila Fatimah, coba cepat-cepat bawakan Fatimah. Ini jadi ada Fatimah di kamarnya itu di Masjid Quba, coba bawakan ini. Kenapa? Fa inna lam tusib mithla hadza mundu ayamin, karena Fatimah belum pernah makan pada hari ini. Coba bawakan juga Fatimah, ada di sana. Falamma akalu wa syabi'u kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, takal mereka sudah makan dan sudah kenyang, Rasulullah SAW mengatakan, khubsun wa lahmun wa tamrun wa busun wa rutabun. Hari ini kita makan roti, kita makan daging, kita makan kurma, kita makan kurma yang setengah masak, kita makan juga kurma yang belum begitu masak. Begitu gembiranya Rasulullah SAW. Semuanya kita makan semuanya dengan senang hati. Wadama'at ainahu thumma qala, kemudian Rasulullah pada saat itu selesai makan, sudah kenyang dan sudah menyebutkan semua yang dimakan dengan begitu gembiranya. Wadama'at ainahu, maka kedua matanya Rasulullah menangis, dia menetes air matanya. Thumma qala, kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang memegang jiwaku, inna hadza huwan namiu, sesungguhnya inilah seperti kenikmatan yang kita rasakan sekarang, alladzi tus'aluna an yaumal qiyamah, yang kita harapkan nanti di hari kemudian. Artinya kesenangan yang seperti ini yang kita harapkan, yang kita minta nanti di hari kemudian. Wa idza asabtum mithla hadza fadartum bi aydikum fi faqulu, jadi kalau kamu mendapatkan seperti ini, jadi mengajarkan Abu Bakar dan Umar dan mengajarkan Abu Ayyub dan keluarganya, kalau kamu mendapatkan kebahagiaan seperti ini, faqulu, bacalah bismillah. Wa idza syabittum faqulu, jadi kalau mau makan baca bismillah. Kalau sudah kenyang maka bacalah alhamdulillahilladzi huwa asba'ana wa an'ama 'alaina fa afdala. Ini yang dibaca, yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau sudah makan, sudah kenyang, maka alhamdulillahilladzi huwa asba'ana, segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kita, wa an'ama 'alaina, dan memberikan nikmat pada kita. Thumma nahada Rasulullah SAW wa qala bi Ayyub i'tina gadan. Kemudian sudah makan, sudah kenyang, sudah berterima kasih kepada Abu Ayyub, kemudian Rasulullah berdiri. Nahada
Wakala Abi Ayyub, kemudian Abu Ayyub kemudian mengatakan kepada Abu Ayyub, "Itina gadan, Abu Ayyub, datang kami, besok datang ke tempat kami." Kenapa? Karena dia mau membalas. Nah, karena diajarkan Rasulullah SAW, dia kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, disuruh kita balas. Kalau ada orang memberikan kepada kita, disuruh kita balas. Apa saja yang kita balaskan. Nabi mengatakan, "Fakafi'uhu," balas. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, balas dia. Fa in lam tajidu ma tukafi fad'ulah. Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kau balas, maka fad'ulah, maka doakan. Jadi tidak boleh hanya kita mengatakan terima kasih. Jadi kalau ada orang kasih kita, harus kita balas. Apa saja yang bisa kita kasih dia? Kalau tidak ada, fad'ulah, maka kita minimal kita doakan. Sudah sampai waktu, ya. Kena sudah sampai nanti, insyaAllah pada waktu yang lain kita akan sambung ceritanya Abu Ayyub, yang orang yang pertama menjamu Rasulullah SAW, dan semua orang-orang tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka Madinah semua mengharapkan mudah-mudahan rumahnya terpilih untuk ditempati Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata pilihan Rasulullah jatuh pada rumahnya Abu Ayyub. Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kepada Abu Ayyub. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada waktu berikutnya. Lebih